Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Menjelang peringatan Disnatalis ke-68 Universitas Hasanuddin, semangat intelektual dan budaya Bugis Makassar semakin terasa kental. Salah satu acara puncak yang menandai momentum ini adalah seminar internasional yang mengangkat tema prinsip dan karakter Bugis Makassar, 4 Etos Yusuf. Seminar ini tidak hanya menjadi wadah untuk menggali lebih dalam tentang sejarah dan kontribusi 4 tokoh besar asal Sulawesi Selatan, Syekh Yusuf, Jenderal M. Yusuf, Baharudin Yusuf Habibie, dan Yusuf Kala, tetapi juga membuka ruang bagi para akademis, budayawan, dan tokoh masyarakat untuk berdiskusi mengenai etos dan karakter yang telah menginspirasi bangsa. Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Menjelang perayaan Disnatalis ke-68, Universitas Hasanuddin mengadakan seminar internasional bertajuk Seminar Internasional Prinsip dan Karakter Bugis Makassar, 4 Etos Yusuf. Acara ini digelar di Ballroom Unhas Hotel and Convention, Kampus Unhas Tamalan Rea, Makassar. Seminar ini mengangkat 4 sosok penting dengan nama Yusuf, yaitu Syekh Yusuf, Jenderal M. Yusuf, Baharudin Yusuf Habibie, dan Yusuf Kala. Diskusi mendalam ini bertujuan untuk mengeksplorasi karakter dan etos dari tokoh-tokoh berpengaruh asal Sulawesi Selatan dalam konteks budaya Bugis Makassar. Dalam sambutannya, Rektor Unhas Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc menjelaskan bahwa seminar ini lebih dari sekedar pembahasan sejarah dan kontribusi para tokoh. Ia menekankan bahwa acara ini adalah kesempatan untuk memahami filsafat hidup Bugis Makassar yang membentuk karakter dan perjalanan hidup mereka. Seminar ini merupakan hasil inisiatif Yusuf Kala melalui Profesor Hamid Awaludin. Berkat prakarsa mereka, ide besar ini terwujud. Seminar tersebut menghadirkan berbagai pakar dan cendekiawan dari dalam dan luar negeri, seperti Profesor Dr. Nur Hayati Rahman, Profesor Dr. Makoto Ito, Dr. Muhammad Ilham Akbar Habibie, dan Dr. Muhammad Yusuf Kala. Mereka membahas relevansi nilai-nilai seperti kejujuran, keberanian, dan kecerdasan yang diterapkan oleh 4 tokoh besar Sulawesi Selatan. Terkait dengan ini kan ada acara yang bernama 4 Etos 4 Yusuf. Jadi ada 4 tokoh yang dari budaya dan secara etis memang Bugis Makassar, yaitu ada Syekh Yusuf, ada Jenderal M. Yusuf, ada Baharudin Yusuf Habibie Presiden, dan ada Wakil Presiden Yusuf Kala. Ya. Jadi 4-4-nya ada nama Yusuf ya, dan diberi contoh bagaimana masing-masing itu berdasarkan apa yang mereka belajar dari budaya Bugis Makassar, menjalankan karirnya dan juga memberikan kontribusinya kepada negara bangsa bahkan dunia. Karena Syekh Yusuf kan merantau ke Afrika Selatan ya. Jadi yang tadi ada seorang politisi, mantan duta besar dari Afrika Selatan lewat Zoom, beliau dari Cape Town memberikan pidatonya. Gitu. Jadi ini memang sangat menarik untuk sebelumnya juga diberi pengertian oleh beberapa akademisi di bidang budaya dan sejarah mengenai makna dan interpretasi daripada budaya Bugis Makassar itu. Sekitar 550 peserta dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi, budayawan, mahasiswa, dan politisi turut hadir dalam seminar tersebut. Rahmatia Zahra Sabita Suceng, Unhas TV. Pemirsa, Universitas Hasanuddin mencetak 2.771 alumni dalam wisuda periode September tahun akademik 2024-2025 pada 2 September 2024. Jadi salah satu indikator keberhasilan dalam membangun kualitas pendidikan tinggi, Unhas kebut program penyelesaian studi tepat waktu, hingga jumlah mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu menurun drastis. Universitas Hasanuddin menggelar wisuda untuk program doktor, magister, profesi, spesialis, dan sarjana periode September tahun akademik 2024-2025 pada 2 hingga 3 September 2024 di Baruga Andi Pangeran Petarani Universitas Hasanuddin. Sebanyak 2.771 alumni berhasil dicetak dalam wisuda periode ini.
Wisuda dibagi ke dalam 3 tahap, 1 tahap pada 2 September dan 2 tahap pada 3 September. Di momen ini, Universitas Hasanuddin melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKes PhD SPBM Konsultan, dengan bangga menyampaikan bahwa jumlah mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu telah menurun drastis dari 12.160 mahasiswa di bulan Agustus 2023, sampai saat ini tersisa 4.275 mahasiswa. Prof. Ruslin menambahkan keberhasilan tersebut juga ditopang oleh penyelarasan kurikulum, salah satunya terkait dengan tugas akhir mahasiswa, yang tidak hanya melulu berbentuk skripsi, tesis, ataupun disertasi, tetapi dalam bentuk proyek, prototipe, atau karya lain yang relevan. Nurwina Sari, wisudawan dari Prodi Sarjana Ilmu Kehutanan, merupakan salah satu yang lulus tanpa skripsi, melainkan dengan karya-karya novel yang ia tulis. Ia telah menulis 5 novel dan 1 diantaranya telah difilmkan. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, menyampaikan harapannya bagi para wisudawan. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali melakukan prosesi wisuda untuk lebih dari 2.700 wisudawan yang karena ruangan tidak cukup kita bagi dalam 3 gelombang. Harapan kami bahwa setiap acara wisuda seperti ini adalah momentum terbaik untuk mereka mensyukuri apa yang telah mereka raih, ya apa yang telah mereka upayakan, dan sekaligus menjadi awal untuk kita semangati mereka untuk bangkit, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak tentu, yang belum bekerja, kemudian dipromosikan pada untuk mereka-mereka yang sudah bekerja, dan seterusnya. Sehingga keberadaan mereka tentu akan menjadi bagian dari alma mater Unhas yang terus akan membesar dan akan menjadi jejaring yang luar biasa buat membangun Indonesia yang kita cintai menjadi negara yang adil, makmur, sejahtera, baldatun thayyibun wa rabbul ghafur, dan juga tentu menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045. Sukses selalu. Prof. JJ menambahkan, keberadaan alumni akan hadir sebagai bagian dari alma mater Universitas Hasanuddin yang akan terus bertambah besar dan membentuk jejaring yang berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia. Iva Syarahman, Andrea Ririn Karina, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.